Abdullah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Masyaallah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadiratnya. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan kelak pada saatnya kita dapat bertemu dengan beliau seraya mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Setelah kita membahas tentang bab-bab sebelumnya, termasuk diantaranya yang kemarin terakhir adalah bab salat sunnah. Sekarang kita pindah ke bab baru, yaitu bab tentang haji atau ibadah haji. Seperti pada bab-bab yang lain, di awal bab itu diawali oleh mu'allif Imam Nawawi dengan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk pada bab ini, bab haji diawali dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ini artinya Allah mewajibkan 'alan nasi kepada manusia. Sifatnya umum. Tentu saja hadirin, manusia yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib apa? Hijjul baiti, melaksanakan haji atau ibadah haji al-baita, ke Baitullah. Tidak semua harus melaksanakan. Allah masih merinci-rinci, yaitu man, bagi orang istata'a, yang mampu kesehatannya, mampu biayanya, mampu keamanannya dan segala macam, maka dia jatuh kepada wajib. Istato namanya ilaihi, untuk melaksanakan haji sabilan, jalannya. Waman kafaro, lah saniki lek enten wong sing mengkufuri, menentang perintah haji ini, haji entekno duit, gak ora haji ora apa-apa. Lek enten tiyang sing ngoten niku menentang kehendak Allah, menentang perintah Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maksudnya apa? Orang yang seperti itu, yang menentang perintah Allah, itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah. Bahwa sesungguhnya innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, Allah itu maha kaya, Allah maha mencukupi atas segala macam bagi seluruh alam semesta. Jadi hadirin, ini ayatnya yang menerangkan tentang kewajiban haji. Ntar kalau ada yang tanya mana perintahnya haji ayatnya itu, silakan dilihat di surat Ali, bukan Ali Imran. Ali itu artinya keluarga, Imran ya Pak Imran, keluarganya Imran, di ayat 97. Ini adalah dasarnya perintah melaksanakan ibadah haji.
Baik, kita lanjutkan. Sekarang setelah ayatnya, kita masuk kepada hadis-hadisnya. Wa ammal hadisu jamak nggih. Adapun hadis-hadisnya jamaknya ahadis. Kalau satu hadis. Adapun hadis-hadisnya sabdanya Nabi minha, di antaranya sabda itu adalah ini. Yang pertama an Ibnu Umar. Yang pertama dari sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya aslinya Abdullah. Abdullah sering disebut Ibnu Umar itu saja. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, katanya Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas seseorang itu atas 5 hal. Orang kalau memenuhi 5 ini berarti dia muslim. Kalau sebagian Pak belum muslim sempurna, dia bersyahadat memang, terus mengucap syahadat, tapi gak sholat misalnya, ini belum sempurna Islamnya, masih daftar tok, dia belum melaksanakan kegiatan-kegiatan di tempat pendaftaran itu. Misalnya mahasiswa atau siswa dia baru daftar, dia terdaftar sebagai siswa atau mahasiswa di lembaga itu, tapi dia belum melaksanakan kegiatan di lembaga itu. Jadi dia sejane wis membuka passwordnya Islam, sudah bersyahadat tapi belum sholat, apalagi yang lain. Jadi 5 itu harus ada pada seorang manakala dia dikatakan muslim, yaitu yang pertama syahadatun an la ilaha illallah, dia bersaksi betul. Saksi itu tidak hanya diucapkan, tidak hanya dalam lisan, tapi sepenuh hati dia meyakini betul bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yakin betul. Lah nanti keyakinan ini diucapkan dengan lisan tadi itu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan yang paling utama adalah sholatnya. Jadi wong lek syahadat itu betul, syahadatnya betul, dia pembuktiannya dengan sholat dan seterusnya. Wa anna Muhammadan, ini gandengannya nggih. Kalau para ahli akidah itu membagi asyhadu alla ilaha illallah itu disebut syahadat tauhid, syahadat yang mengesahkan tentang Allah. Wa anna Muhammadan, ini syahadat Rasul, artinya penyaksian kepada kenabian Muhammad. Rasulullah adalah rasulnya atau utusan Allah. Yang kedua, yang ketiga pembuktiannya adalah wa iqamis sholata, dia mendirikan sholat. Sholatnya mulai dari tingkat yang paling dasar, pokok ikut belum sempurna, sampai sholat yang sudah betul-betul sambung dengan Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar sholat, tapi dipenuhi syarat rukunnya, termasuk tumak-ninah dan khusyuknya. Orang kalau sholat sudah bisa tumak-ninah dan khusyuk, insya Allah lebih mudah untuk bersambung atau hubungan connect dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga wa itaiz zakah. Sak sabune nanti ada riwayat-riwayat yang lain. Sesudah dia melaksanakan sholat, dia punya kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat ini seperti yang sudah kita maklumi bersama, ada 2, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Yang keempat adalah hijjul baiti, haji ke Baitullah tadi itu bagi yang mampu. Ini puasa biasanya di nomor 3, sekarang diakhirkan dalam riwayat ini. Shaumir Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadisnya muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah rukunnya Islam. Barang siapa yang tidak melaksanakan ini berarti tidak sempurna keislamannya. Yang kedua, Wan Abi Hurairah, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu qala,
Khotobana, Nabi berkhutbah, mengkhutbahi kami, kata Abu Hurairah. Rasulullah SAW faqala, dan di dalam khutbahnya itu beliau bersabda, ya ayuhan nas, katanya Nabi dalam khutbahnya, wahai segenap manusia, qad faradallahu alaikum, Allah betul-betul telah mewajibkan kepadamu al-hajjah, untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu fahajju, laksanakanlah haji itu. Haji itu hadirin, kalau di daerah Makkah sana ya tidak terlalu sulit karena bisa dengan jalan kaki yang di sekitar Makkah itu. Yang agak jauh ya paling banter naik onta, kalau dulu, sekarang sudah mobil, jarang pakai onta sekarang. Nah hadirin, yang berat itu kalau di tempat yang jauh seperti kita sekarang sudah untuk kendaraan sudah mudah bisa naik pesawat. Dulu zaman sekitar tahun sebelum tahun 90-an gitu atau 90 lebih lah, 95 gitu. Orang naik haji itu berbulan-bulan hadirin. Sebentar naik kapal soalnya. Mertua saya itu konon 3 bulan haji itu belum selesai. Numpak kapal itu Masya Allah. Alhamdulillah, ada gangguan. Fahajju, kata Nabi, maka laksanakanlah haji itu. Faqala rajulun, maka diantara jamaah itu para sahabat Nabi ada yang bertanya, aqulu amin ya Rasulullah. Kata sahabat yang tanya itu, apakah haji itu wajib untuk dilaksanakan dalam setiap tahun wahai Rasul? Fasakata, Rasul diam hadirin, nunggu jawaban dari Allah Ta'ala. Hatta qolaha rajulun salasan, wong sing takok niku sampai ngulangi ping 3. Nggih. Rasul, apakah setiap tahun melaksanakan haji itu? Nabi sik diem mawon. Sampai 3 kali turunlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang ketika belum turun itu, kalau laukultu, kata Nabi, kalau aku mengatakan na'am, iya setiap tahun, masalahnya lawat jabat, pasti setiap tahun kamu harus melaksanakan haji. Karena itu walamas tatatum, kamu tidak akan mampu letak haji setiap tahun. Yolek kamu yang dekat rumahnya dengan Ka'bah, yang dari Indonesia, dari India, dari Bangladesh, Pakistan, dan lain sebagainya, terus ya boleh setiap tahun. Wong setahun seumur sekali saja banyak yang belum bisa gitu. Nah ini setiap tahun ya. Maka kata Nabi, lek aku ngomong iya pasti wajib dilaksanakan setiap tahun itu. Sumakola daruni, wis ojo mbok takoki aku, kata Nabi. Ma taraktukum, apa yang aku tidak sampaikan kepadamu. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati soal. Orang-orang dulu Bani Israel dan lain sebagainya itu rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya karena terlalu banyak tanya, pakai takoke raiso nglakoni. Waqtilafum ala ambiyaihim, dan kebanyakan mereka menentang para nabinya. Fa idza amartukum bisya'in fa'tu minhu, lek aku katakan sesuatu kepadamu maka laksanakan mastatatum, sesuai kemampuanmu. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, kalau aku melarang maka tinggalkan. Nah, jadi hadirin, ibadah itu mastatatum. Islam ini maksa, kita dipaksa oleh Islam
untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi hadirin, melaksanakan perintah menjauhi larangan ini ada perbedaannya. Kalau melaksanakan perintah itu sesuai kemampuan. Panjenengan sehat iso ngadeg salatnya wajib dengan berdiri. Tapi lek sakit atau tua, pokoknya gak iso ngadeg oleh sambil duduk. Duduknya pun macam-macam sesuai kemampuan. Boleh dengan kursi. Ono sing salat niku saya perhatikan ngadeg iso. Tapi nek pun waya duduk gak iso deh. Sehingga ketika waktunya duduk, dia duduk di kursi. Nek ngadeg dia berdiri melok ngadeg. Begitu waya ruko, dia duduk di kursi. Boleh karena isone kayak gitu. Nggih. Jadi sesuai kemampuan sampai batas terakhir. Jadi kita dipaksa untuk sholat. Ini artinya mukallaf. Orang Islam itu mukallaf, akil balik itu mukallaf, dipaksa. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kecuali sesuai kemampuan. Gak iso duduk, boleh berbaring. Nggih. Gak iso berbaring, wis iso telentang. Sampai dengan isyarat kedipnya mata itu boleh. Demikian pula hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat itu wajib memenuhi syarat. Di antara syaratnya suci. Jadi kalau panjenengan sing iso suci bersih wajib suci. Tapi lek sudah tidak bisa, misalnya di rumah sakit banyak kena kotoran, ya iso ono gitu ya sudah makfu. Yang penting Allah itu tidak menilai hasil daripada ibadah kita. Yang dinilai oleh Allah adalah kesungguhan hati kita, kesungguhan hati kita dalam melaksanakan perintahnya. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ada lukanya misalnya, maka yang terkena luka itu kalau menurut ahlinya, menurut medis terkena air akan parah. Maka yang terkena luka itu dibalut, tidak usah disiram, diulap atasnya itu sudah cukup. Atau yang berhalangan, zaman sekarang ini penyakit itu macam-macam ya. Enek tiang sing nuwun sewu mohon maaf, kaum ibu itu istihadah namanya. Darahnya keluar terus, gak waktunya keluar. Ndak perempuan kok sebetulnya, laki-laki juga ada. Laki-laki yang nuwun sewu kencing menetes, gak kena di klepe pun dol. Ada yang ambeien, laki perempuan ada. Nah hadirin, bagaimana orang yang tertimpa penyakit semacam itu, dia diupayakan bersih-bersihnya ketika sudah masuk sholat. Nek sing pun panjenengan ngoten niku termasuk yang istiqadah, yang ambeien, yang sudah tidak bisa diempet itu, metu terus itu. Dia waktunya sudah masuk, dia harus baru bersih-bersih. Dibersihkan, terus dilap, dibalut, ditutup itu, terus dia wudu. Terus setelah selesai wudhu dia segera sholat. Ketika sholat kok terasa keluar, sudah biarkan. Karena dia tidak mampu, mampunya ya kayak gitu. Boleh, ntar masuk waktu lagi, dia gitu lagi. Nah kalau berat banget, angel itu boleh dijamak sholatnya. Coba enak toh Ini Islam, maksa tapi tidak maksa. Gak iso setiap waktu isone jamak duhur sama asar, maghrib sama isya, iya monggo. Sing penting kesungguhan hati dalam melaksanakan perintahnya Allah ini salat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, masih banyak rukhsah atau dispensasi yang musafir boleh dijamak qashar. Yang
lupa boleh diqadha, yang tertidur boleh diqadha, tapi tidak boleh disengaja. Ini kemudahan dalam. Jadi Islam itu memerintahkan, tapi gak maksa kecuali sesuai kemampuan masing-masing. Jadi hadirin, ketika Rasul ditanya untuk pelaksanaan ibadah haji tadi itu, beliau melarang untuk tanya-tanya kalau tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah lagi qala. Abu Hurairah berkata, suila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya oleh salah seorang muslim atau sahabat. Kata penanya itu, ayul amali afdal, Rasul, amalan apa yang paling utama itu? Apa poso, apa salat, apa sedekah, atau apa yang lain? Qala, ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling afdal, itu adalah yang pertama imanun billahi wa rasuluh. Itu amalan yang paling hebat. Iman itu amal yang paling tinggi, kuncinya segala macam kebaikan di situ. Orang banyak dermanya, banyak sedekahnya, banyak infaknya, tapi dia tidak mukmin, dia tidak pernah syahadat, itu paling banter. Imbalannya adalah dimudahkan urusannya atau rezekinya. Yang kedua, nanti dimudahkan matinya. Kenapa? Lah karena dia tidak bersaksi kok. Makanya ada pertanyaan itu, bagaimana Pak kalau ada orang yang wapik sama manusia, ya suka nolong, ya banyak infaknya, sedekahnya, dermanya, tapi dia ndak muslim, bagaimana Pak? Ya, yang menjadi kunci ya ini tadi imanun billah, bersahadat, bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini kuncinya. Kalau dia sudah buka passwordnya ya syahadat itu, maka seluruh amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dulu ada pertanyaan yang sudah pernah saya sampaikan itu. Sudah saya sampaikan pernah, Jadi ada orang yang bertanya tentang ini tadi, jawabnya seperti seseorang yang daftar misalnya di perguruan tinggi, dia daftar sebagai mahasiswa, segala macam dipenuhi, tapi bukan daftar, dia tidak daftar di satu perguruan tinggi, dia tidak pernah daftar, tapi dia ikut semuanya kegiatan, yo melok masuk kuliah, yo absen, pokoknya kabeh diikuti kecuali daftar, dia tidak daftar. Begitu selesai mata kuliah yang diikuti, dia bisa diwisuda apa enggak? Mboten sakit. Kenapa? Endi jeneng muraine nang kene. Digoleki nang lembaga itu dia tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa, gak iso menjadi sarjana melalui itu. Demikian pula orang yang ahli baik, sedekahnya banyak tapi tidak pernah daftar dengan mengucap syahadat, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Paling banter hanya dimudahkan urusan dunianya dan dimudahkan matinya. Oleh karena itu, sing paling afdal dulu kan bersyahadat, iman kepada Allah Ta'ala. Inilah amal yang paling afdal. Kila sumamada, ditanya lagi Rasul oleh penanya tadi itu, sumamada Rasul, kemudian apa Rasul setelah iman kepada Allah? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fisabilillah. Jihad, jadi amal yang afdal itu jihad di jalan Allah, termasuk memerangi hawa nafsunya sendiri. Orang yang malas sholat itu, malasnya itu namanya musuh, harus diperangi. Sehingga ketika dia sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia melaksanakan sholat. Ini namanya jihad. Jadi jihad kalau zaman Nabi memang terfokus kepada memerangi musuh, tapi sekarang sudah tidak jihad fisik lagi, jihadnya lebih banyak melawan hawa nafsunya masing-masing. Gila. Nabi ditanya lagi, summa madza wahai Rasul, kemudian apa? Qala, Nabi menjawab,
hajjun mabrurun, melaksanakan haji yang betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang paling banter, yang paling kuat adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan ketetapan di dalam Islam. Oleh karena itu jangan tidak menyempurnakan rukun imannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang dibahas. Lanjut. Non? Tidak ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat. Memang ini gampang-gampang, masih ada karek ngamal noise yang berat. Wa anhu dari Abu Hurairah lagi qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul. Kata Abu Hurairah, satu saat aku pernah mendengar Rasul bersabda, man hajja, sing sapa wonge melaksanakan haji, falam yarfus, dan dia tidak berkata jorok, tidak kata kasar, tidak misuh dan lain sebagainya. Pokoknya katanya kata-kata yang bagus, yang sopan. Walam yafsuk, dan dia tidak fasik. Fasik itu melaksanakan perbuatan-perbuatannya orang non muslim. Sajane yo Islam, yo sholat, tapi minum misalnya, molimo, ini orang fasik namanya. Jadi haji kalau kepengin mabrur, hindarkan perkataan kotor dan perbuatan fasik. Nggih. Lek enten wong haji sing gak ngoten niku, gak kotor perkataannya, tidak fasik, maka roja'a, dia pulang dari ibadah hajinya kayaumin, seperti pada waktu dulu waladatu ummuhu, ketika ibunya melahirkannya. Bayi niku nek dilahirkan, baik bayi anaknya orang muslim maupun non muslim, itu fitrah, bersih suci cici hatinya, gak ada apa-apa. Maka Nabi mengatakan al walatu yulatu ala fitrah imma abawaihi yuhawidani au yunasironi. Jadi anak yang baru lahir itu sampai akil balik, bersih hatinya, mati masuk surga. Sekalipun anaknya orang Yahudi, anaknya orang Nasrani, pokoknya masih ketika belum balik mati, dia belum dihitung melakukan apa-apa. Suci si anak. Nah, setelah dia dewasa lah ini terancam karena orang tuanya misalnya non muslim, dia ajari untuk ini menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Ini yang mulai menjadi tidak fitrah lagi. Nah, haji yang mabrur adalah bagi orang yang bagikan orang yang ketika dulu dilahirkan ibunya bersih. Orang yang baru haji itu bersih, diampuni segala macam salah, dosa dan khilafnya. Kalau dia mati, sebelum banyak melakukan apa-apa, jamin surga. Sampai nanti ketemu di riwayat lain, ada yang mengatakan hadisnya Nabi, al-hajju mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada imbalan yang sesuai kecuali surga. Jadi orang yang haji itu jaminannya surga. Sama sebetulnya orang yang berpuasa ya kayak gitu. Kalau puasanya betul kayak kemarin itu terus dijaga, tidak dirusak sama sekali, hatinya tetap suci, dia termasuk jaminan masuk surga. Yang kelima sekarang, wa anhu, dan dari Abu Hurairah lagi, anna Rasulullah SAW qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza. Lan iki ila jannah sing kula omongken mau. Jadi hadirin gini, kalau ada orang yang sering umroh karena ya memang sesuatunya memungkinkan, mungkin dekat dengan Mekah sana sehingga dia setiap tahun bisa umroh, atau di sini saja ada jamaah saya itu ada hadirin sugih memang. Dan kalau umroh itu tidak setiap bulan, enggak, dia milih bulan Ramadan.
Setiap Ramadan umroh. Hebat toh? Padahal umroh di Ramadan tuh di samping sulit berat, mahal harganya. Ini antara satu umroh dengan umroh berikutnya, waktu ini dihapus dosa-dosanya. Nggih, di sepuro dosane seperti antara panjenengan sholat maghrib sama sholat isya ini juga waktu yang panjenengan di sepuro dosa-dosane. Karena itu antara waktu sholat satu dengan sholat yang lain jangan berbuat dosa. Sakjane wis di sepuro karena orang melakukan dosa lagi lah itu sing garai. Allah boleh mau ngampuni. Ini antara umroh dengan umroh, antara sholat dengan sholat, dan antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Jadi orang Islam itu kalau betul-betul memperhatikan sunatullah, ajarannya Nabi, dosanya hilang saja. Sayang yo, akeh wong sing balelo niku, jak poso yo apa nggih, poso sahur melok sahur. Nggih. Buka melok antri nang masjid golek kartu. Tapi lek awan ning warung setan. Warung setan niku warung sing ketok sikile tok. Awake ditutup piye ngene. Ngenten iki sing garai gak oleh ampunan itu. Dia melecehkan Allah taala namanya. Terus antara Jumat dengan Jumat, antara umrah dengan umrah tadi itu sudah. Nah, yang terakhir ditutup oleh Nabi wal hajjul mabrur, haji sing sempurna. Haji mabrur itu yang paling tahu Allah taala, tapi indikasinya kalau hajinya betul, haji yang mabrur, tanda-tandanya itu nggih, itu misalnya dulu dia berangkat haji itu dananya dana yang betul. Dana halal. Nggih, duit halal. Agak duit oleh nganakno. Napa nganakno niku? Ya buah kaya kerung-kerung tok ngoten nggih. Itu ndak mabrur hajinya. Dulu pernah saya ditanya, Pak, aku gak bisa jawab. Pak, di tempat saya itu ada perempuan nakal. Napa perempuan nakal ya? Apa nakal iki gak ngerti kula. Pokoknya jarine perempuan nakal. Terus satu ketika tabungannya akeh munan perempuan nakal ini. Akeh. Dia taubat. Terus di antara taubat itu dia melaksanakan haji, tapi duit teko niku wau. Piye hajine? Gak mabrur. Gak apa? Ya gak mabrur, gak makbul nggih. Termasuk juga orang yang dagang, banyak dagangan yang diharamkan itu. Dagang mohon maaf, dagang anjing misalnya. Jual beli anjing itu loh, haram uangnya. Jual beli kucing juga tidak boleh, kucing itu tidak boleh dijual belikan. Ini untungnya besar terus dikai haji, tidak makbul hajinya. Oke. Yang pertama, yang kedua, di antara indikasi orang yang hajinya makbul diterima itu sepulang haji itu perbedaannya dengan sebelum haji banyak banget, ketoro banget. Omongannya malah lembut, nggih. Gak suka ngurang-nguring, gak males jamaah. Wis pokoke sing apik-apik tok. Nggih, sing elek mboten wis gak tertarik belas. Ini diantara haji, tandanya haji yang mabrur, nggih. Tapi ngeten iki kadang-kadang tapi nggih mudah diucapkan, nggih, gak mudah dilaksanakan. Wong coba ngeten iki kok sing mari haji mulai haji cek berjoget ria, nggih, cek buka auratnya, jika gelem jilbaban. Naudzubillah ngoten niku waduh buka ngerti kula, iso ngomong. Pokoke gampangane kalau haji yang mabrur itu sepulang haji mudah apik ngoten mawon wis. Nggih. Baik, masih ada waktunya nggih. Kita masuk ke yang keenam. Wa an Aisyah, sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, kata Aisyah, aku pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, narol jihada Abdul amali apa la nujaidu faqala lakin Abdul jihadu hajjun mabrur.
Kata Aisyah, Rasul, saya mendengar sabdamu bahwa jihad itu adalah amal yang paling afdol. Apa kami para perempuan juga tidak boleh melok perang? Wah ini katanya. Jadi orang dulu juga ada yang jagoan, perempuan jagoan, pengen melok angkat senjata perang, melanangnya akeh sepedi, wong itu pengen ada memang, tapi perannya orang perempuan itu ndak ikut mengangkat senjata masuk di medan laga. Itu oleh Nabi dikasih tugas misalnya ngurusi perlengkapannya itu, makannya, minumnya, dan menolong orang yang terluka. Ini jihadnya perempuan. Kok mau angkat pedang, angkat panah, angkat nang lapangan? Enggak, gitu. Tapi Nabi menjawab ketika ditanya oleh Aisyah ini, beliau menjawab, lakin kata beliau, Abdul Jalal jihadi hajjun mabrurun. Untuk kaum wanita cukuplah melaksanakan haji yang mabrur saja. Tak usah melok perang di medan laga. Kenapa hadirin? Karena orang laki-laki saja mesti diperhatikan oleh Nabi. Dilihat dia kalau misalnya di rumah punya orang tua yang sudah jumpo, yang sudah uzur, yang perlu diopeni itu, dirawat nggih. Wis tuwa gak ana sing medusi kan pokoke gak iso apa-apa nggih. Itu lebih baik dia ngurus orang tuanya daripada ikut perang di medan laga. Kenapa? Karena dia masih punya kewajiban. Jihad perang di medan laga memang pahalanya besar banget, tetapi birrul walidain jauh lebih besar lagi pahalanya dibanding jihad kalau saja dia tinggalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Saya nama telas. Siapa ini? Aisyah. Bisa akeh Pak. Jadi bab haji ini banyak hadisnya nggih. Yang ketujuh, wanha dari Aisyah lagi, anna Rasulullah qala nggih. Ma min yaumin aksara minan an yu'tika lahu fihi amdan minan min yaumil arafata. Ini berkaitan dengan haji lagi. Jadi tidak ada hari di mana Allah ini ngomong gini. Tidak ada hari Allah lebih banyak memerdekakan ketimbang pada hari Arafah. Jadi setiap hari ini hadirin Bapak Ibu, Allah banyak memerdekakan seseorang dari kehambaannya, dari dosa-dosanya. Tapi tidak ada hari yang lebih banyaknya Allah memerdekakan itu dibanding dengan pada hari Arafah, tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.